Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua berjumpa pada video kali ini yang insyaallah semoga kita semua diberikan kesehatan zahir dan batin, serta kita dijadikan umat Rasulullah SAW. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang doa atau zikir-zikir yang dibacakan ketika kita mencuci beras untuk dimasak. Maka perlu kita fahami, makanan pokok kita di Indonesia itu adalah makannya itu nasi, ya. Dan pantas ketika kita memasak nasi, alangkah baiknya kita berzikir, dan ada zikir-zikir tertentu yang mungkin sangat baik. Yang pertama untuk keberkahan di dalam makanan, yang kedua untuk kesehatan, yang ketiga untuk kelembutan hati keluarga kita, dan yang keempat untuk kesuksesan dan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Karena di dalam keterangan ma dakhalal haram yakhrujul haram wa ma dakhalal halal yakhrujul halal. Apa yang kita makan, kalau makanannya yang baik-baik, maka efek dari akhlak itu akan baik, dari tubuh itu akan baik. Ketika apa yang kita makan itu tidak baik, haram atau subhat, maka keluar dari diri kita itu akhlak-akhlak yang tidak baik. Maka para ulama menjelaskan tentang cara membasuh atau mencuci beras supaya ada keberkahan. Yang pertama, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam hadis, kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqata au ajar. Setiap perbuatan yang baik ketika kita tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya itu tidak sempurna, hilanglah keberkahannya. Maka ketika kita mencuci beras, membasuh beras, maka bacakanlah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, gunakan tangan kanan, karena sesuai sunnah apa yang baik itu menggunakan tangan yang kanan, dan sesuatu yang buruk atau yang kurang baik seperti cebok dan sebagainya itu menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, membasuhnya dengan tangan kanan itu dengan memutar seperti jarum jam yang berlawanan seperti tawaf gitu ya. Dan yang keempat, bacakan zikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif minimal 3 kali, dan alangkah baiknya kita baca 7 kali, 9 kali, 11 kali, 14 kali ganjil aja. Karena innallaha yuhibbul fitra, Allah itu menyukai yang ganjil. Dan yang kelima, bacakan ayat laisalaha min dunillahi kasyifah. Tidak ada kesembuhan terkecuali dari Allah. Makna luasnya, tidak ada yang akan memberikan kesehatan kecuali Allah. Tidak ada yang akan memberikan keberkahan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kemudaratan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, bacakan sholawat. Karena sholawat itu sangat luar biasa faedahnya. Di dalam kitab Afdhalus Sholawat, anna sholata tatahurul qalba minan nifaqi. Sesungguhnya sholawat itu mensucikan kolbu dari perbuatan-perbuatan nifak, dari sifat-sifat kemunafikan, dari sifat-sifat yang membangkang, yang sangat keras. Maka kelembutan itu bisa dihilangkan dengan cara kita bersolawat. Apalagi ini ketika kita mau mencuci beras, maka ucapkanlah solawat.
kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang paling utama. Ketika kita sudah membacakan zikir-zikir tersebut, maka diniatkan di dalam hati untuk satu, kesehatan keluarga kita. Yang kedua, untuk keberkahan keluarga kita. Yang ketiga, untuk keselamatan keluarga kita, untuk kelembutan hati keluarga kita. Karena di dalam hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan memperoleh sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan memperoleh sesuatu itu tergantung niatnya. Wa man hajara ilallah, barang siapa yang mau berhijrah kepada Allah, maka dia akan sampai kepada Allah. Maka ketika kita mencuci beras, membasuh beras, diniatkan di dalam hati, setiap kita mencuci beras, kita bacakan amalan-amalan yang tadi sambil kita diniatkan di dalam hati, insya Allah akan ada perubahan yang sangat luar biasa untuk keluarga kita. Bayangkan, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, satu kali kita mencuci beras kita seperti itu. Kalau kita seumur hidup seperti itu, keluarga kita dan orang yang di sekeliling kita yang memakan nasi tersebut, insya Allah akan mendapatkan kesehatan, keberkahan, keselamatan, serta akan mendapatkan kelembutan hatinya. Karena apa? Karena nasi itu dibacakan kalimah-kalimah Allah, nasi itu dibacakan dengan ayat-ayat Allah, dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, yang kemujaraban sholawat itu tidak diragukan lagi. Keberkahan sholawat itu tidak diragukan lagi. Maka dijelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin itu, ketika kita mau makan, maka diniatkan untuk menopang supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan-amalan zikir-zikir ketika kita mau membasuh beras atau mau mencuci beras untuk dimasak, maka amalkanlah. Sebelum ditutup, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share ke grup supaya ini video bisa tersebar ilmunya lebih luas dan semoga mendapatkan amal jariah. Mungkin itu saja. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.